Matahari tenggelam di ufuk barat, mewarnai langit dengan jingga kemerahan. Aku duduk di teras rumah panggung tua, dikelilingi sawah dan hutan lebat. Angin dingin menusuk, suara jangkrik bersautan, menambah sunyi yang mencekam. Desa ini selalu hening saat malam tiba, seolah waktu berhenti. Tak ada suara kendaraan, tak ada tawa anak-anak, hanya bisikan alam yang membuat bulu kuduk berdiri. Warga desa jarang bicara dengan orang asing, tatapan mereka kosong, menyimpan rahasia. Mereka hidup dalam rutinitas bangun sebelum fajar, pulang sebelum maghrib, seolah takut pada malam. Lampu minyak dinyalakan, cahayanya temaram seperti kunang-kunang tersesat. Aku merasa diawasi, kegelisahan merayap, seolah desa ini menyimpan cerita kelam. Setiap sudut terasa berat, penuh misteri yang tak terucapkan. Aku datang mencari ketenangan, tapi justru menemukan kegelisahan. Malam ini terasa berbeda, panjang, sunyi, dan penuh firasat. Aku tahu, sesuai dengan BAM Egene. Di ujung desa berdiri masjid kosong, bangunan tua yang ditelan waktu. Dindingnya berlumut, kubahnya miring, atapnya berlubang, halaman dipenuhi ilalang. Dulu pusat ibadah, kini jadi monumen tragedi setelah wabah misterius melanda. Warga percaya ada kekuatan gelap bersemayam di sana, tak ada yang berani mendekat setelah senja. Cerita seram tentang masjid ini jadi dongeng menakutkan bagi anak-anak. Siang hari, masjid tampak menyedihkan. Malam hari, auranya berubah, seolah hidup. Bayangan menari di dinding, angin berbisik seperti rintihan. Energi dingin dan kelam terasa kuat di sekitarnya. Warga selalu memperingatkanku, jangan dekati masjid itu di malam hari. Tapi rasa penasaranku justru semakin membara. Rahasia apa yang disembunyikan masjid kosong? Aku tak tahu. Rasa ingin tahuku akan membawaku ke pengalaman tak terlupakan. Malam itu, adzan Isya dari desa seberang terdengar sayup lalu hening. Aku mencoba tidur, tapi tiba-tiba suara adzan lain menggema lebih dekat, lebih jelas. Sumbernya dari masjid kosong. Jantungku berdegup kencang, adzan Isya sudah lama berlalu. Suara ini berbeda, melodi indah tapi menyayat hati penuh kesedihan. Tak mungkin ada orang di sana, warga desa tak berani mendekat malam-malam. Aku berdiri di jendela, terpaku suara adzan itu memantul di antara pepohonan. Suasana mencekam, tubuhku kaku seolah suara itu menghipnotis. Getaran aneh terasa, bukan suara manusia biasa. Ini bukan panggilan sholat, tapi sesuatu yang lain. Adzan ketiga malam ini penuh misteri dan ketakutan. Aku tahu, ada sesuatu yang menungguku. Malam ini, misteri masjid kosong memanggilku. Rasa takut dan penasaran bertarung dalam dadaku. Dengan senter dan parang kecil, aku melangkah keluar menuju masjid kosong. Udara malam dingin, setiap langkah terasa berat. Suara adzan makin jelas, seolah menuntunku. Pohon-pohon tampak seperti bayangan monster, ranting berderak di bawah kakiku. Aku melewati pemakaman tua, nisan miring seperti gigi ompong dalam gelap. Bau dupa dan tanah lembab menusuk hidung, membuat perutku mual. Suasana di sekitar masjid berat, seolah ribuan mata mengawasi. Rumput ilalang tinggi menghalangi langkahku. Tiba di halaman masjid, suara adzan tiba-tiba berhenti. Keheningan yang datang terasa lebih menakutkan dari suara apapun. Pintu kayu masjid sedikit terbuka, mengundangku masuk. Aku mendorong pintu kayu berat. Suara deritnya menggema di ruangan kosong. Udara di dalam masjid dingin dan pengap, bau lumut menusuk hidung. Cahaya senter menari di pilar-pilar besar, lantai tegel kuno banyak yang pecah. Setiap langkahku menggema, menciptakan ilusi ada yang mengikutiku. Aku menyorotkan senter ke mimbar tua, kini dipenuhi sarang laba-laba. Tak ada siapa-siapa, hanya keheningan mutlak. Siapa yang mengumandangkan adzan tadi? Pertanyaan itu menghantuiku. Aku menuju tempat wudhu, kolamnya kering, dinding penuh coretan aneh. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari menara masjid. Bukan gema langkahku sendiri, seseorang atau sesuatu sedang turun. Jantungku berdegup kencang, aku mematikan senter dan bersembunyi di balik pilar. Nafasku tertahan, menunggu dalam kegelapan. Rasa takutku memuncak. Dalam gelap, suara langkah kaki mendekat, pelan, ritmis, bukan langkah manusia. Dari bayang-bayang menara muncul siluet hitam, lebih gelap dari malam. Sosok kecil, aura dingin menakutkan, melayang di atas lantai. Ia berhenti di tengah ruangan, seolah merasakan kehadiranku. Perlahan bergerak ke pintu, lalu menoleh, 2 titik merah menyala di tempat matanya. Jantungku serasa berhenti, tubuhku terkunci. Tiba-tiba, bisikan terdengar di telingaku. Kamu sudah datang. Kami sudah lama menunggumu. Suara itu bukan dari sosok di depan, tapi dari dalam kepalaku sendiri. Aku sadar,
Adzan ketiga tadi bukan panggilan sholat, itu panggilan untukku. Aku sudah masuk ke dalam rumah mereka. Kini, aku tak tahu apakah bisa keluar dari sini, atau justru akan menjadi penghuni baru masjid kosong. Malam ini, aku menjadi bagian dari misteri yang tak terucapkan.